Halo, masih bersama saya Wisnu di Belajar Berbagi. Pada video bagian yang kedua di sini, untuk membaca sebuah input pada perangkat Raspberry Pi, kita akan menggunakan cara yang agak berbeda dengan yang pertama. Untuk yang pertama itu, kita menggunakan sebuah polling ya, metode polling. Polling itu nanti kita akan membaca nilainya itu dari sebuah looping ya. Jadi ada nilai yang masuk itu nanti dibacanya itu dalam sebuah looping ya. Kalau misalnya inputnya kita masukkan, nah baru nanti kita baca nilainya di situ. Nah, itu cara seperti itu adalah cara yang paling sederhana. Cara yang paling sederhana dan sebenarnya rentan sekali terhadap kesalahan karena untuk kemungkinan miss-nya itu ada ya. Jadi timing yang tidak tepat itu bisa jadi ya terjadi ya. Nah, untuk cara yang kedua di sini itu lebih aman sebenarnya karena kita tidak membaca sebuah perubahan nilai ya, melainkan kita akan membaca sebuah event ya, sebuah event yang terjadi, sebuah kejadian ya. Nah, nanti ada dua kategori. Kita menggunakan sebuah metode interruption dan edge detection ya. Untuk interruption di sini itu nanti ada sebuah metode yang nanti programnya akan diblok dulu, dia tidak akan jalan ya. Nanti pada saat ada inputan baru programnya akan dijalankan kembali. Nah, itu nanti yang menggunakan interruption, jadi ngeblok eksekusi. Untuk cara yang kedua itu adalah menggunakan edge detection, yaitu kita akan membaca sebuah event jika ada sebuah edge terdeteksi. Nah, edge di sini itu maksudnya adalah kondisi di mana ada perubahan ya, sebuah kondisi perubahan dari nilai low ke high atau sebaliknya dari high ke low ya, dari 0 volt ke 3,3 volt atau sebaliknya. Nah, itu disebut dengan edge ya. Jadi pada Raspberry Pi untuk edge itu ada 3 jenis. Jenis yang pertama itu adalah rising. Rising itu berarti naik ya. Maksudnya sebuah keadaan, sebuah event pada saat nanti nilainya itu berubah dari low ke high. Naik itu rising ya. Untuk yang falling itu berarti turun. Dia akan membaca event pada saat dari nilai 3,3 volt turun menjadi 0 volt. Itu falling ya. Atau mungkin nanti kalian bisa menggunakan sebuah pembacaan event both ya, atau dua-duanya. Membacanya itu pada saat dari low ke high atau dari high ke low. Itu kita bisa menggunakan yang both ya. Nah, itu adalah cara edge detection. Ya, kita akan coba saja. Untuk yang pertama tadi ada interrupt ya. Kita menggunakan cara yang interrupt, ada sebuah metode ya. Kita seperti biasa, kita copy saja dulu filenya. Oke, ini seperti biasa. Pin yang akan kita gunakan adalah pin 8. Kemudian mode yang akan kita gunakan adalah in. Kemudian pull up down resistornya kita set. Nah, untuk down ya seperti ini. Dan di sini kita akan membaca sebuah event ya. Nah, nanti eventnya itu boleh di dalam looping ataupun tidak sebenarnya ya. Tidak diharuskan nanti di dalam looping seperti polling yang pertama. Pada video pertama kan kita harus di dalam sebuah looping. Nah, kalau edge detection di sini untuk yang interruption di sini tuh kita tidak wajib menggunakan looping sebenarnya. Ya. Tapi kita akan simpan saja di dalam looping, meskipun di dalam looping tetap nanti dia untuk penangkapan eventnya itu lebih aman. Ya, karena kita akan membaca sebuah event, bukan membaca sebuah nilai. Ya, kita akan buat sebuah variabel, misalnya channel seperti ini, dan kita gunakan metodenya, yaitu wait for edge seperti ini. Wait for edge, ya. Channelnya adalah channel 1, kemudian eventnya itu baru dibuat di sebelah sini. Ada rising, ada falling, atau kalian mau gunakan dua-duanya berarti both seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya membaca event juga,
Cuman cara yang ini itu dikategorikan sebagai sebuah interrupt ya, karena dia memblok eksekusi ya. Jadi pada saat di baris ini ya, sebenarnya nanti programnya itu akan dihentikan ya. Jadi dia akan ngeblok eksekusi. Kalau ada sebuah input yang terjadi baru dilanjutkan kembali ya. Nah, kita coba saja. Kemudian ada parameter ketiganya, itu adalah sebuah timeout. Kita buat saja dulu. Saya isikan 3000 saja. Ini 3000 milisecond. Jadi ini sekitar 3 detik ya. Nah, untuk argumen yang di sini maksudnya jika nanti tidak ada edge yang terdeteksi selama lebih dari 3 detik, berarti nanti dia akan mengeluarkan nilai timeout ya. Ya, jadi dia tidak ada kejadian apapun selama 3 detik, ya dia jadi timeout. Oke, kita akan baca di sebelah sini. Seperti itu. Jika lebih dari 3 detik tidak ada kejadian apapun, maka nanti channelnya akan non isinya, dan dia akan mengeluarkan sebuah text timeout ya. Kalau ada, berarti seperti ini, ada sebuah edge yang terdeteksi. Oke, nah ini sederhana saja seperti ini. Kita akan coba simpan kodenya. Kemudian kita siapkan dulu untuk dieksekusi ya. Kita kembali ke settingan kita untuk di boardnya ya. Ini bisa diperhatikan switchnya sudah terpasang seperti di video pertama ya. Yang kaki satunya itu terhubung ke pin nomor 8, yang defaultnya kita set dengan nilai down ya, low. Sebentar, kita kembali dulu ke sebelah sini. Nah, ini untuk nilai defaultnya kita set untuk pin 8 itu adalah low ya. Jadi untuk pada saat tidak ditekan, nilai yang keluar itu kita maunya itu false ya, atau low. Nah, pada saat ditekan nanti dia jadi high. Nah, ini dipastikan sebelah sininya sudah terhubung ke VCC ya. Ini ke yang positif. Ini sudah. Nah, nanti pada saat event yang terjadi, ini jangan menggunakan bot ya. Kita gunakan dulu rising ya. Jadi nanti sebuah kejadian, dia akan membaca sebuah kejadian pada saat nilai dari low berpindah ke high ya. Nilai defaultnya low, nanti pada saat ditekan dia menjadi high. Nah, event yang kita baca adalah rising seperti ini ya. Jadi kita hanya akan membaca sebuah kejadian pada saat pin 8-nya itu nilainya berubah dari low ke high. Oke, kita coba. Oke, kita tunggu dulu selama 3 detik. Nah, timeoutnya tampil. Nah, kita tunggu lagi selama 3 detik. Nah, kalau tidak ada kejadian selama 3 detik, dia akan selalu mengeluarkan tulisan timeout ya, kalau kita simpannya di dalam looping. Oke. Nah, kalau misalnya kita tekan, kita coba tekan. Nah, itu ada edge detected ya. Tapi pada saat nilainya dari low ke high seperti itu. Low ke high. Oke. Sudah, kita coba hentikan dulu. Dan sekarang kita coba menggunakan yang falling. Seperti ini. Ya, falling. Seperti biasa, ini timeoutnya. Karena sudah 3 detik. Nah, sekarang kita coba. Nah, itu ya. Ditekan dulu, baru diangkat, itu terbaca. Itu adalah falling, karena tadi kita dari yang positif ke negatif ya. Pada saat dilepas baru terbaca falling ya. Kalau kita gunakan yang bot, berarti dua-duanya ya, seperti ini, positif negatif ya.
dua-dua terbaca, ya. Jadi eventnya itu kalian bisa membaca entah itu rising atau falling atau mau dua-duanya seperti ini. Oke, ini adalah wait for edge, ya. Nah, ini untuk yang wait for edge itu sebenarnya biasanya suka ada masalah yang terjadi, ya. Kalau misalnya kita coba jalankan, kita coba edit dulu. Saya akan kembalikan ke yang rising saja. Kita akan coba baca eventnya itu rising, dan timeoutnya saya akan coba naikkan menjadi 5 detik supaya tidak terlalu cepat. Oke, kita coba jalankan scriptnya, ya. Kita coba tekan untuk switchnya. Nah, bisa terlihat pada saat saya lepas switchnya itu ternyata ada edge detection, ya, edge terdeteksi ada 4 buah, ya. Harusnya kan hanya satu saja, tadi kan normal, ya. Nah, ini kebetulan sekarang ada masalah. Kenapa ada 4 tambahan seperti ini? Nah, ini kan bisa berbahaya lagi. Kalau tadi kan di polling kita masalahnya itu adalah floating yang kita bahas. Nah, sekarang ada masalah yang lainnya lagi pada saat kita menggunakan cara interrupt atau edge detection. Kita coba lagi, ya. Nah, itu, ya. Tuh, ya. Jadi dia tidak beraturan. Nah, supaya agak terlihat, saya akan coba import satu lagi package, sebuah time. Kemudian di sebelah sini kita coba tambahkan informasi time supaya ketahuan nilainya itu nanti berubahnya itu sebelah sini. Nah, seperti ini kita coba. Nah, itu, ya. Bisa terlihat di sini time-nya berbeda. Jadi ini bukan event yang sama sebenarnya. Ya, event yang benar itu yang pertama, tapi yang dua terakhir di sebelah sini itu dia masalah. Dia memicu event lagi. Ada 2 buah, ya, dan ini tidak jelas, kadang ada 2 dan atau lebih. Nah, seperti ini, ya. Bisa terlihat itu dia random. Nah, masalah ini disebut dengan switch debounce, ya. Switch debounce itu ya bouncing, ya, bouncing. Jadi pada saat kita menekan switch itu ya seperti ada mungkin korslet atau apa, ya. Coba kalian cari saja masalah mengenai switch debounce itu, ya. Pada saat kita menggunakan sebuah switch untuk input pada Raspberry Pi, pasti ada masalah di bounce ini, ya. Tapi jangan khawatir, ada lagi solusinya, ya. Di sini untuk solusinya nanti ada 2 cara lagi. Kita bisa menggunakan cara yang software atau menggunakan cara yang hardware. Ya, untuk yang software itu pastinya lebih mudah, tinggal menambahkan sebuah argumen nanti. Ya, untuk yang hardware itu kita harus menggunakan sebuah kapasitor. Ya, kita akan coba menggunakan sebuah kapasitor supaya ya nilainya stabil, mungkin, ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita akan bahas mengenai debounce itu nanti terakhir saja. Ya, kita akan coba lanjutkan ke metode selanjutnya. Selain interrupt ada edge detection. Tadi kan kita menggunakan metode wait for edge. Sekarang kita akan coba metode lainnya. Oke. Untuk metode lainnya itu adalah event detection. Ya. Kita akan coba copy lagi. Add event detect seperti ini. Seperti biasa kita setup untuk GPIO in, kemudian kita coba hapus dulu untuk loopingnya. Kita menggunakan sebuah metode add event detect. Ya, seperti biasa, channel yang akan kita baca eventnya itu adalah pin nomor 8. Kemudian eventnya kita baca lagi pada saat rising, ya. Jadi nanti
kita akan membacanya itu pada saat nilai untuk channel satunya atau pin 8-nya itu rising, ya. Baru di sini dibaca. Oke, seperti ini ya. Seperti ini menggunakan add event detect. Dan kita bisa menjalankan program lainnya di sebelah sini. Nanti kalian bisa seperti ini. Misalnya, kalian bisa jalankan kode-kode lainnya di sebelah sini. Jadi di sebelah sini kita seperti mendaftarkan sebuah event. Ya, saya akan daftarkan sebuah event pada saat terdeteksi di pin 8 itu ada sebuah event rising. Ya, nanti dibaca dimanapun ini bisa digunakan. Ya, meskipun nanti kita dibatasi oleh proses lain, misalnya sebelah sini, atau banyak proses, masih tetap nanti eventnya itu sudah terdaftar, bisa dibaca seperti ini. Oke, kita akan coba. Saya simpan dan kita coba jalankan. Sorry. Ini harus pakai looping ya, supaya terbaca lagi. Oh ya, mohon maaf. Seperti ini. Jadi kita daftarkannya itu satu kali. Ya, kalau ini kan di dalam looping berarti dia didaftarkan berulang-ulang. Jadi untuk loopingnya saya simpan di bawah sini. Ya. Misalnya untuk proses lainnya kita bisa gunakan di sebelah sini. Nah, untuk event detect di sini tetap kita menggunakan sebuah looping, ya. Jadi untuk event detect di sini itu memang diperuntukkan untuk dibacanya itu di dalam sebuah looping, ya. Bisa, maksudnya di luar looping juga bisa ataupun di dalam looping. Tapi ini agak berbeda dengan yang polling. Kalau yang polling itu kan rentan sekali terhadap kesalahan. Kalau di sini di sini dia jelas, ya. Ya, meskipun di dalam looping dia tidak akan meleset karena kita sudah daftarkan sebuah event. Ya, ini sudah jelas seperti ini. Oke, simpan. Kita coba eksekusi lagi. Oke, nah ini terus berjalan ya loopingnya. Nah, sebelum looping dijalankan, sebenarnya kita sudah mendaftarkan sebuah event. Untuk pin 8, kalau ada event terdeteksi pada saat nilainya itu dari low ke high, maka tampilkan sebuah teks yang tadi. Ya, kita coba tekan. Nah, itu edge detected. Tapi masalahnya itu ada di bounce lagi. Kita terbacanya 2 kali. Ya, itu abaikan saja dulu. Tapi untuk edge eventnya sudah berhasil. Ini ya. Ya, ini aman sekali untuk menangkap eventnya. Tapi nanti di bounce-nya kita akan solve. Ya, kita akan coba solve. Oke. Nah, ini adalah sebuah add event detect. Ya, gunakan sebuah metode add event detect untuk mendaftarkannya, dan untuk membacanya itu menggunakan event detect dan seperti ini. Oke. Untuk yang selanjutnya itu masih menggunakan add event detect, tapi di sini agak dimodifikasi. Ya. Agak dimodifikasinya, kita akan coba copy dari yang ini. Kita akan menggunakan sebuah callback. Ya, kalau tadi kan kita untuk aksinya dibacanya di bawah di dalam looping. Nah, sekarang kita akan
outputnya itu atau prosesnya atau aksinya kita akan simpan di sebuah callback. Ya, callback itu sebuah fungsi sebenarnya. Ya, jadi nanti ada sebuah fungsi yang akan dijalankan pada saat eventnya terdeteksi. Oke, kita copy dulu dan kita coba buka filenya. Di sini kita lakukan sedikit perubahan, modifikasi di sebelah sini. Misalnya seperti ini, kita akan berikan sebuah callback. Nanti pada saat eventnya terdeteksi, kita akan menjalankan sebuah fungsi. Nama fungsinya itu adalah myCallback, misalnya seperti ini ya. Kita tidak usah menggunakan looping ya. Kita coba hapus loopingnya. Ya, seperti ini. Kemudian kita membuat sebuah function pada Python. Kita menggunakan def myCallback ya. Untuk try-nya saya hapus saja dulu ya untuk sementara. Jadi kita buat linear saja, satu baris seperti ini satu. Oke. Oke, oh ada yang kurang. Untuk yang sini kita akan buat untuk menunggunya. Kita coba. Time out aja ya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian jangan lupa clean up. Oke, jadi ini seperti ini ya. Nanti untuk pin yang nomor 8 itu pada saat ada event rising terjadi, dia akan menjalankan sebuah callback. Callback itu ini ya, sebelah sini. Ini adalah sebuah fungsi, saya definisikan di atas supaya nanti dia bisa terbaca ya. Tapi kalau nanti kalian bisa menyimpan fungsinya itu di modul terpisah atau di file terpisah ya. Kalau di Python itu bisa ya. Oke, nah di sini itu nanti fungsi yang akan dijalankan adalah fungsi ini. Kemudian setelah nanti eventnya sudah didaftarkan, kita akan membuat sebuah sleep selama 10 detik ya. Nah, ini maksudnya untuk menunggu kita melakukan sebuah event. Kalau tidak ada event yang terjadi selama 10 detik, ya berarti time out kan ya, selesai. Oke, kita akan coba eksekusi. Invalid syntax, tidak ada itu. Sorry, ini sebuah function. Seperti ini, dia menunggu selama 10 detik. Kalau tidak ada aksi apapun selama 10 detik, dia time out. Mirip seperti yang tadi ya, argumen time out. Tapi kalau di sini kita menggunakan manual, menggunakan sebuah sleep. Ya, sebuah sleep. Nah, di sini kita coba eksekusi lagi dan kita coba tekan sebuah kita akan coba jalankan sekarang. Ya, kita coba tekan. Sorry, ini udah habis. Coba tekan. Nah, gitu ya. Di sini ternyata fungsinya itu membutuhkan sebuah argumen.
ternyata ada satu parameter yang harus digunakan di sebuah callback. Ada satu parameter itu untuk menyimpan informasi pinnya ya. Saya beri nama info saja seperti ini. Dan kita coba keluarkan nilainya ya. Info seperti itu. Kita coba lagi. Nah, seperti itu. Edge detected, infonya itu ternyata dia mengeluarkan nilai 8. Jadi, argumen yang tadi dibutuhkan oleh sebuah callback itu adalah informasi untuk nomor pinnya 8 seperti ini. Dan di bounce itu sudah terjadi lagi di sebelah sini ya. Dan timeout juga ya berjalan. Oke. Jadi pada intinya di sini kita bisa menggunakan sebuah argumen callback untuk memanggil sebuah function. Nah, ini keuntungannya pada saat kalian mendaftarkan sebuah event detection itu menggunakan callback, nanti callbacknya itu akan dipanggil terpisah. Ya. Jadi thread-nya itu nanti terpisah, berbeda dengan yang tadi yang pertama ya. Itu eksekusinya itu masih dalam satu alur program mainnya. Tapi kalau kita menggunakan callback, nanti pemanggilan proses di dalam callbacknya itu akan dieksekusi secara terpisah. Jadi seperti prosesnya ada dua nanti, ya. Nah, ini nanti ada benefit juga kalau yang mau memanfaatkan benefit ini menggunakan callback berarti ya. Oke, seperti itu. Nah, cara selanjutnya kita akan coba yang multiple. Gimana kalau kita mau mendaftarkannya itu pada saat satu buah pin itu terdeteksi ada sebuah event, kita mau menjalankan sebuah callback, tapi callbacknya itu lebih dari satu. Nah, gimana caranya? Kita akan coba kembali, kita akan coba copy untuk yang 4 di sini menjadi 5. Angkanya saya ubah menjadi 5. Kita gunakan multiple callback. Kita edit. Nah, di sini maksudnya multiple itu misalnya di sini kita beri nama callback 1. Kemudian di sebelah sini ada callback 2. Ini kita beri nama channel saja ya, jangan info. Seperti ini, kita punya dua buah function, namanya callback 1 dengan callback 2. Ada satu buah parameter wajib, ya, yaitu namanya bebas, tapi harus ada satu parameter wajib. Di sini informasinya hanya menampilkan sebuah teks saja. Kemudian di bawah sini, untuk callbacknya kita tidak menggunakan argumen callback di sini, tapi kita jalankan lagi kita berikan sebuah event. Seperti ini ya. Kita akan berikan event callback untuk callback 1 ya. Ya, seperti ini. Ke bawahnya masih sama saja. Ya, berarti di sini nanti pada saat ada event terdeteksi pada pin 8, pada saat eventnya itu adalah rising, dia akan menjalankan sebuah callback. Callbacknya sudah didaftarkan di sini. Untuk pin yang sama, kita mendaftarkan dua buah callback. Kita coba hasilnya seperti apa, kita simpan, save, kita coba eksekusi. Eksekusi dan hasilnya seperti ini ya. Di sini ini hasil dari debounce, ini diabaikan saja. Ternyata tampilnya langsung ada dua seperti ini ya.
1 dan 2 ya. Tapi ini hati-hati, meskipun kalian menggunakan callback-nya itu lebih dari 1, itu tidak berarti nanti thread-nya jadi banyak juga. Thread-nya tetap 1 nanti. Maksudnya nanti ada program utama yang berjalan dan satu thread untuk callback. Jadi callback-nya itu nanti linear ya. Jadi nanti tetap dieksekusinya untuk callback-nya satu-satu. Siapa yang didaftarkan duluan, dia akan dieksekusi duluan juga. Ya, jadi tidak berarti nanti kalau callback-nya banyak, thread-nya banyak, itu tidak. Ya, satu callback itu hanya menggunakan satu thread. Ya, tidak bisa lebih. Ya, maksudnya pada saat kita menggunakan callback hanya tersedia satu thread saja. Ya, jadi nanti kalaupun banyak callback, tetap akan menggunakan satu slot thread yang bisa digunakan. Oke ya, kita coba lagi. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah multiple callback, tapi tetap linear, dieksekusinya satu-satu. Nanti kalian tergantung mendaftarkannya. Di sini kan yang didaftarkan pertama adalah yang callback 1. Ya, kalau yang didaftarkan pertamanya itu adalah callback yang kedua, baru 1, hasilnya ya dia kebalik seperti ini. 2 dulu, kemudian 1. Oke. Nah, ini adalah cara yang lebih aman dibandingkan kita menggunakan polling. Kalau polling kan menggunakan looping, kalau ini kita membaca sebuah event. Ya, membaca eventnya itu nanti ada 2 jenis tadi, ada yang interrupt dan ada yang edge detection. Ya, untuk yang interrupt itu kita menggunakan metode wait for edge. Wait for edge itu nanti dia sebuah metode di mana nanti blok eksekusinya itu diblok dulu. Jadi programnya dihentikan, nanti pada saat event terdeteksi, baru programnya dilanjutkan kembali. Untuk yang selanjutnya itu adalah metode add event, ya, add event detect. Ya, di sini ini fungsinya itu untuk mendaftarkan sebuah event untuk channel tertentu atau pin tertentu dengan event tertentu juga. Ya, eventnya ada 3 jenis, ada yang rising, ada falling, dan bot. Ya. Dan nanti bisa ditambahkan callback juga atau multiple callback seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini adalah cara untuk menangkap input pada perangkat Raspberry Pi. Tapi ada satu lagi metode ya. Pada saat kita mendaftarkan di sini ada add ya, berarti kan ada remove-nya berarti. Ya, pada saat kita menambahkan sebuah event, sebenarnya kita juga bisa meremove event yang sudah didaftarkan. Ya, meremove-nya itu dengan cara menambahkan sebuah metode saja, remove event detect ya. Contohnya kita akan edit saja yang nomor 4 seperti ini, atau kita coba copy saja ya ke yang baru 4P1 di sini, tapi untuk yang remove event detect. Oke, seperti ini. Kita tinggal tambahkan saja sebelah sini. Saya coba tambahkan remove event detect untuk channel yang 1. Jadi nanti pada saat kita tekan, kita trigger eventnya, kemudian dia akan menjalankan sebuah callback, dan di dalam callbacknya kita berikan sebuah remove event. Nanti untuk penekanan yang kedua kalinya, untuk input yang kedua kalinya, dia tidak akan terbaca lagi karena eventnya sudah di remove. Oke, kita coba, kita tes lagi. Oke, seperti ini. Kita coba tekan. Sebentar, tanggung. Oke, kita tekan. Nah, terdeteksi. Dan yang kedua kalinya sudah tidak terdeteksi lagi. Ya, karena dia sudah di remove eventnya menggunakan remove event detect. Jadi selain kita menambahkan, remove-nya juga ada. Ini bisa nanti diimplementasikan di bagian manapun.
Nah, ini bagusnya kalau kalian nanti untuk manajemen eventnya harus bagus ya, dimana kita harus menambahkan, dimana kita harus meremove, itu tergantung program kalian nanti. Oke, nah ini adalah input pada perangkat Raspberry Pi. Tapi untuk yang tadi, untuk masalah debounce, kita bisa mengatasi masalahnya itu menggunakan dua cara. Untuk cara yang pertama, kita akan coba untuk menggunakan solusi yang hardware, ya. Oke, untuk menggunakan yang hardware, di sini kita akan coba menggunakan sebuah kapasitor, ya. Jadi solusinya untuk debounce itu ya menggunakan sebuah kapasitor. Nah, kapasitor yang digunakan itu kalian bisa gunakan yang 0,1 mikrofarad atau ya sebagainya. Ya, kenapa 0,1? Ya, cari saja ya. Saya juga kurang tahu. Tapi di sini saya punya yang 1 mikrofarad dan yang 0,4 mikrofarad. Saya akan gunakan yang 0,4 ini karena lebih mendekati. Ya, intinya saya juga kurang paham untuk elektronik, tapi kalau untuk kapasitor itu dia akan menyimpan energi. Ya, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini untuk mengatasinya kita akan coba edit untuk yang file yang ini ya. Kita akan coba atasi masalahnya itu menggunakan sebuah solusi hardware menggunakan kapasitor ya. Nah, tapi di sini untuk nilai defaultnya, pull up down-nya saya akan buatkan menjadi sebuah up seperti ini. Kemudian berarti di sininya kita akan coba deteksi yang falling ya seperti ini. Kita simpan, kita coba eksekusi dulu, dan jangan lupa rubah dulu berarti ininya ke yang ya negatif. Simpan di yang negatif seperti ini. Kita coba eksekusi. Oke. Nah, itu debounce masih terjadi. Nah, sekarang kita coba pasangkan si kapasitornya itu menyeberang antara pin 8 ke groundnya secara langsung menggunakan kapasitor. Ya, untuk yang positif saya simpan di positif, yang pin 8, kemudian yang negatif ke ground seperti ini. Ya. Jadi kapasitor itu seperti ngecas ya. Jadi energinya disimpan di dalam kapasitor ini. Oke. Nah, kita coba jalankan dulu. Kenapa saya gunakan nilai defaultnya itu adalah sebuah pull up? Ya, itu nanti kita coba jelaskan lagi. Sekarang kita coba dulu saja apakah debounce-nya teratasi menggunakan kapasitor ini. Kita coba tes. Kita coba tekan switch-nya. Oke. Hanya ada satu event terdeteksi, tidak ada debounce. Oke, aman ya. Ini sudah aman menggunakan kapasitor ini. Ya. Karena yang terjadi itu adalah ya, pada saat seperti ini si kapasitornya itu dia diisi ya, diisi dayanya, ada isinya nanti. Jadi pada saat kita tekan switch, setelah dilepas, pin 8 di sini tuh dia masih menerima sebuah nilai. Ya, masih menerima sebuah nilai. Ya, jadi nilainya itu masih distabilkan oleh si kapasitor ini. Ya, jadi dia tidak langsung berhenti nilainya. Kalau tanpa menggunakan kapasitor kan dia berhenti. Nah, kadang dia seperti ada entah korslet atau gesekan, dia nilainya naik turun. Ya, karena kita pasangkan kapasitor, jadi dia secara perlahan lebih stabil. Oke. Nah, kenapa kita buat nilai defaultnya itu adalah up? Ya, karena kapasitor kan dia mengeluarkan sebuah energi positif. Ya, kapasitor itu tidak bisa memberikan nilai negatif, maksudnya tidak bisa memberikan nilai ground. Ya, jadi dia defaultnya itu menggunakan yang PCC seperti ini. Ya, jadi dia aman. Nah, makanya kita buatnya yang pull up defaultnya tadi. Oke, ini adalah cara yang hardware. Nah, untuk yang software itu lebih mudah. Untuk yang software, kalian tinggal tambahkan sebuah kode ya, kode tambahan, sama seperti menangani floating yang di video pertama ya. Di sini sangat mudah sekali.
pada metode add event detect-nya kita akan berikan argumen tambahan, yaitu bounce time seperti ini. Berikan nilainya, itu satuannya itu adalah millisecond. Kita akan coba dulu saja 2 detik ya, berarti 2000 millisecond seperti ini. Yang terjadi itu kita coba lepaskan, berarti sekarang untuk kapasitornya kita coba lepas tanpa menggunakan kapasitor, kita coba jalankan. Nah, kita coba tekan, lepas. Nah, ini ya, jadi aman. Setiap kali kita tekan switch itu hanya tampil 1 kali, tidak ada di bounce-nya, tidak ada bouncing-nya. Ya, bahkan kalau saya tekan 2 kali cepat, itu tidak bisa, karena ada bounce time selama 2 detik. Jadi bounce time itu seperti delay. Ya, sama halnya dengan kapasitor, dia itu kan mirip seperti delay. Jadi dia akan menurunkan nilainya itu secara perlahan, tidak langsung. Oke. Jadi bounce time itu biasanya tidak terlalu besar juga nilainya. Ya. Nilainya kita berikan saja misalnya 200 millisecond seperti ini. Jadi ini kecepatannya itu ya 1/200 millisecond. Ya, kita tekan tombol, tekan lagi. Nah, ini. Tapi kalau terlalu cepat juga dia tidak terpicu karena kita ada delaynya 200 millisecond. Nah, itu silakan kalian atur saja nanti nilainya berapa. Oke, nah ini adalah solusi untuk bounce ya, untuk bounce pada switch menggunakan cara hardware dan software. Oke, nah kemudian ada informasi tambahan juga pada video pertama. Untuk yang bagian yang pertama kita sempat bahas mengenai ada 2 buah resistor yang bisa kita gunakan ya. Resistor yang pertama itu yang 10.000 ohm, yang satu lagi itu 1000 ohm ya. Nah, ini fungsinya. Nah, ini sambil dibuka saja untuk video yang pertama saja ya. Untuk file yang pertama seperti ini. Ya, pada saat kita bermain input, itu kita bisa bermain dengan pull up atau pull down resistor. Nah, pull up itu ya kita bisa menggunakan yang hardware atau yang software. Kalau kita menggunakan yang hardware, berarti kita tinggal menggunakan sebuah resistor yang nilainya itu di sebelah sini untuk yang 10.000 ya. Ada yang 10.000 ohm ya, ada yang 1000. Nah, ini yang 1000, ini yang 10.000. Nah, yang 10.000 itu untuk yang pull up atau pull down-nya ya. Nah, kalau misalnya ininya saya hapus, nah ini sebenarnya boleh menggunakan yang software atau hardware untuk pull up pull down-nya. Misalnya nilai default-nya kita akan beri nilai negatif, berarti switch-nya kita akan hubungkan ke ground menggunakan resistor terhubung ke pin 8 ya. Ini menjadi sebuah pull down. Kita coba lagi, kita coba eksekusi si off ya, ini sudah aman. Dan jangan lupa jumpernya dipindahkan ke yang positif PCC seperti ini. Jadi kita tekan, dia on dan off. Nah, seperti ini. Kalau ini kan pull down yang biasanya. Nah, ini opsional, kalian bisa menambahkan 1 buah resistor lagi. Nah, fungsinya resistor itu nanti kalian hubungkan saja misalnya di antara si resistor ini atau pin 8 ini ke groundnya ya, misalnya seperti ini. Nah, saya hubungkan resistor yang satunya lagi itu di sebelah sini ya, seperti membatasi antara switch ke groundnya ya, jadi tidak langsung. Nah, ini maksudnya fungsinya itu untuk apa? Kalau dijalankan ini masih aman ya. Tapi misalnya kalian secara kode ternyata kalian membuat kesalahan. Si pin 8-nya itu bukan diset sebagai input tapi sebagai output. Nah, ini yang berbahaya. Ya, pada saat programnya dijalankan, nanti misalnya si 8-nya menjadi high seperti ini atau menjadi low. Ya, menjadi low. Nanti pas kalian tekan switch-nya, nanti dari low akan langsung terhubung ke yang ini bukan ground, ini positif ya. Akan langsung terhubung ke positif. Nah, ini kan berbahaya.
Bisa dibayangkan kalau tidak ada resistor ini nanti ya alirannya itu langsung. Nah, ini bisa merusak pinnya. Ya. Tapi ini opsional. Ini opsional, menggunakan resistor ini tuh ya lebih aman. Kalian bisa membatasi kalau nanti ada terjadi kesalahan, misalnya yang tadinya harusnya input, dia menjadi output. Misalnya dari ground langsung terhubung ke 3,3 volt, atau sebaliknya, dari 3,3 volt ternyata langsung terhubung ke ground tanpa melalui sebuah resistor. Nah, ini opsional tapi ini lebih aman. Oke, nah itu adalah informasi tambahan mengenai satu resistor lagi, ya. Nah, ini adalah topik mengenai input pada perangkat Raspberry Pi. Ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.